di balik sosok mantan pekerja gudang yang lahir pada tanggal 9 April tahun 1974. Tersembunyi salah satu monster paling kejam dalam sejarah Rusia, yaitu Alexander Erevich Pichushkin. Dunia kriminal mengenalnya melalui dua julukan yang mengerikan, Bitsa Park Maniac dan penumbuh papan catur. Julukan yang kedua berasal dari obsesi gelapnya. Ia memiliki target gila untuk menumbuh 64 orang, persis seperti jumlah kotak pada sebuah papan catur. Selama 14 tahun, dari tahun 1992 hingga tahun 2006, Alexander menjadikan Bitsa Park di Moskow sebagai ladang buruannya. Taman yang seharusnya menjadi tempat warga bersantai, diam-diam menjadi tempat ia mengubur puluhan korbannya. Hingga kini, ia diyakini telah merenggut sedikitnya 49 nyawa. Meski beberapa pihak meyakini jumlah sebenarnya bisa mencapai 60 orang. Mimpi gila itu akhirnya terhenti. Pada tanggal 29 Oktober tahun 2007, Alexander dihukum penjara seumur hidup atas dosa-dosanya. Kini, ia menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Di ujung masa tuanya, ia hidup sebagai pria yang kesepian, tidak pernah menikah, dan tidak memiliki anak, menyisakan warisan kelam yang tak akan pernah dilupakan oleh negeri Rusia. Alexander lahir pada tanggal 9 April tahun 1974 di Maitishki, Oblast Moskow, Republik Sosialis Federasi Rusia, Uni Soviet. Masa kecilnya lebih banyak dihabiskan dan dibentuk di sebuah apartemen sederhana di Jalan Hersonskaya nomor 2, Moskow. Bayangkan sebuah apartemen di lantai 5 yang hanya memiliki 2 kamar tidur. Di sanalah Alexander tumbuh dalam kehangatan keluarga yang cukup ramai. Ia berbagi ruang dan waktu bersama ibunya, Natalia Elmoradovna, serta adik tirinya beserta suami dan putra mereka. Meski harus menapaki tangga ke lantai 5 setiap hari dan hidup dalam ruang yang tidak terlalu luas, Alexander memiliki taman bermain favorit yang letaknya sangat dekat. Hanya butuh waktu sekitar 6 menit berjalan kaki santai dari depan gedung apartemennya, ia sudah bisa tiba di ujung utara Taman Bitsa. Di taman itulah, kemungkinan besar banyak kenangan masa kecilnya tercipta. Berlarian dan menghirup udara segar di tengah kota. Awalnya, Alexander dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul. Namun, semuanya berubah setelah sebuah kecelakaan kecil di taman bermain. Saat masih kecil, ia terjatuh dari ayunan dalam posisi terlentang. Saat ayunan berayun kembali, bagian depannya menghantam dahinya dengan keras. Menurut para ahli, benturan itu kemungkinan melukai bagian depan otaknya, yaitu area yang bertugas mengendalikan emosi dan perilaku. Karena saat itu ia masih anak-anak, tulang dahinya belum setebal orang dewasa, sehingga otak yang masih berkembang jadi lebih rentan mengalami kerusakan. Akibatnya, kemampuan Alexander untuk mengendalikan diri dan menahan amarah pun terganggu. Sejak hari itu, sifatnya perlahan berubah. Anak yang dulu peramah itu mulai sering meledak-ledak, sulit dikendalikan, dan cenderung agresif terhadap orang di sekitarnya. Siapa sangka, sebuah insiden biasa di ayunan ternyata menjadi titik balik yang mengubah jalan hidupnya secara permanen. Masa kecil Alexander dipenuhi oleh luka. Di sekolah lamanya, ia menjadi bulan-bulanan teman-temannya. Mereka tidak segan memukul dan mengejeknya dengan sebutan si idiot. Perlakuan kejam itu perlahan menumpuk menjadi amarah yang besar di dalam dirinya. Merasa kewalahan dengan perilaku Alexander, sang ibu akhirnya mengambil keputusan sulit, memindahkannya ke sekolah berkebutuhan khusus. Namun, harapan untuk menemukan lingkungan yang lebih baik justru pupus. Saat memasuki masa remaja, kakek dari pihak ibunya menyadari sebuah fakta yang mengejutkan. Alexander sebenarnya adalah anak yang sangat cerdas. Sayangnya, kecerdasan itu terbuang sia-sia. Sekolah barunya terlalu fokus mengurus kekurangan dan masalah perilakunya, alih-alih mencoba menggali potensi yang ia miliki.
Tanpa ada yang membimbing dan mengembangkan bakatnya, baik di rumah maupun di sekolah, kecerdasan Alexander akhirnya terkubur, membuatnya semakin tersesat dalam dunianya sendiri. Masa remaja Alexander berubah ketika ia pindah dan tinggal bersama kakeknya. Di rumah itulah kakeknya mulai mengenalkannya pada dunia yang lebih luas, jauh dari rutinitas sekolah. Dari sana, Alexander menemukan satu hal yang benar-benar mencuri hatinya, yaitu catur. Bakatnya berkembang sangat cepat. Alexander sering pergi ke Taman Bitsa untuk bertanding melawan para pria tua yang biasa bermain di sana. Di atas papan catur, ia tidak terkalahkan. Bagi Alexander, papan 64 kotak itu bukan sekedar permainan, melainkan satu-satunya tempat di mana ia bisa menyalurkan emosi dan agresivitasnya. Di sana, ia merasa berkuasa dan mampu mendominasi siapa saja. Namun, kehebatannya di Taman Bitsa sayangnya tidak membantunya di dunia nyata. Di sekolah, Alexander justru sering dijadikan bulan-bulanan bulian oleh teman-teman sebayanya. Pukulan terberat dalam hidupnya datang menjelang akhir masa remajanya. Ketika kakeknya meninggal dunia, kehilangan sosok yang paling ia kagumi ini memukul batinnya sangat dalam. Tanpa bimbingan kakeknya, Alexander akhirnya kembali ke rumah ibunya. Dengan membawa luka emosional yang mendalam, ia mendaftar kembali sebagai seorang siswa, mencoba melanjutkan hidupnya yang kini terasa jauh lebih sepi. Kematian kakeknya bukan sekedar kehilangan bagi Alexander, itu adalah awal dari kehancurannya. Rasa sakit akibat duka cita itu begitu dalam, ditambah dengan dorongan gelap dan agresif yang mulai menguasai pikirannya. Untuk membungkam semua itu, ia mencari pelarian, yaitu vodka yang ia minum tanpa henti. Rutinitasnya pun bergeser ke Taman Bitsa. Di sana, ia sering bermain catur sambil minum bersama pria-pria lain. Anehnya, sebanyak apapun vodka yang ia telan, otaknya tetap tajam. Alkohol tidak membuatnya mabuk, melainkan justru menemaninya menyelami pikiran-pikiran gelapnya. Di masa-masa inilah, Alexander mulai menyimpan rahasia gelap yang tak seorang pun tahu. Ia menemukan hobi baru yang mengerikan. Setiap kali ada kesempatan berdekatan dengan anak-anak, ia akan membawa kamera video dan merekam aksinya mengancam mereka. Dalam salah satu rekaman yang akhirnya terbongkar, terlihat Alexander memegang seorang balita hanya dengan satu kaki. Dalam posisi terbalik, sambil menatap lensa kamera, ia berucap dengan nada mengancam, "Kau sekarang di bawah kekuasaanku, aku akan menjatuhkanmu dari jendela. Kau akan jatuh 15 meter dan akan langsung kehilangan nyawa." Rekaman-rekaman mengerikan itu kemudian ia tonton berulang-ulang di kamarnya, menikmati sensasi memegang nyawa seseorang di tangannya. Namun, sensasi dari layar kaca itu perlahan memudar. Memegang nyawa lewat rekaman video ternyata tidak lagi cukup untuk memuaskan haus kuasanya. Dan pada tahun 1992, Alexander memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Di negara Rusia, tersimpan sebuah kisah gelap tentang Alexander Pikushkin, seorang penumbuh yang terobsesi dengan permainan catur dan ambisi yang mematikan. Konon, Alexander terdorong oleh rasa iri yang aneh untuk mengalahkan rekor mengerikan dari penumbuh berantai Rusia lainnya, yaitu Andrei Chikatilo, yang telah membantai 52 anak dan wanita muda. Bagi Alexander, merenggut nyawa adalah sebuah permainan. Ia menetapkan target yang sangat spesifik, menumbuh 64 orang. Mengapa 64? Karena itulah jumlah kotak pada sebuah papan catur standar. Baginya, setiap nyawa yang ia ambil adalah satu kotak yang berhasil ia isi. Namun, cerita menjadi jauh lebih menakutkan setelah ia tertangkap. Alexander akhirnya mengakui kebenaran yang lebih gelap. Ia mencabut ucapannya tentang angka 64 dan berkata dengan dingin bahwa jika saja polisi tidak lebih cepat menghentikannya, ia tidak akan pernah berhenti. Ia akan terus menumbuh tanpa batas. Bahkan, beredar laporan yang menyebutkan bahwa Alexander
sudah menyiapkan rencana selanjutnya. Setelah menyelesaikan 64 kotak pada papan caturnya, ia berencana membeli papan catur internasional yang lebih besar demi mencapai target barunya yang mengerikan, yaitu 100 nyawa. Bayangkan, dua remaja berusia 18 tahun duduk bersama, merencanakan sesuatu yang sangat gelap pada tanggal 27 Juli tahun 1992. Alexander mengajak sahabat sekelasnya, Mikhail Odchuk, ke Taman Bitsa. Niat mereka sungguh mengerikan. Merencanakan penumbuhan massal terhadap 64 orang. Namun, sesampainya di sana, Mikhail tiba-tiba mundur. Ia bilang pada Alexander bahwa ia tidak mau lagi melanjutkan rencana gila itu. Bagi Alexander, penolakan ini bukan sekedar pembatalan rencana, melainkan sebuah penghinaan besar dari sahabatnya sendiri. Dalam amarahnya, Alexander mencekik Mikhail hingga teras menggunakan tali. Ia menyeret tubuh sahabatnya itu ke saluran selokan di taman. Lalu, dengan tenang, berjalan pulang ke apartemen ibunya yang tak jauh dari sana. Hingga kini, jasad Mikhail tak pernah ditemukan. Hilangnya Mikhail tentu saja memicu kehebohan. Polisi Moskow langsung turun tangan, dipimpin oleh penyelidik bernama Andrei Supronenko. Dari kesaksian warga, jejak terakhir Mikhail memang terlihat berjalan masuk ke taman bersama Alexander. Karena itu, pada tanggal 30 Juli, Alexander digelandang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di ruang interogasi, Alexander bersikap sangat tenang. Ia mengakui bahwa ia memang bertemu dengan Mikhail hari itu. Tapi, ia bersikeras bahwa mereka berpisah baik-baik di taman dan Mikhail dalam keadaan selamat. Karena tidak ada bukti fisik yang cukup untuk menjeratnya, polisi tidak punya pilihan selain melepaskannya. Alexander akhirnya lolos. Setelah kejadian itu, Alexander seolah menghilang dan berhenti menumbuh selama beberapa tahun. Namun, pada tahun 1996, sebuah kebijakan besar terjadi di Rusia, moratorium atau penghentian hukuman mati. Bagi masyarakat, ini adalah angin segar. Tapi bagi Alexander, ini adalah lampu hijau. Ia tahu, meski ia tertangkap nanti, nyawanya tidak akan melayang. Rasa takutnya hilang, dan hasrat gelapnya untuk menumbuh pun kembali bangkit. Sore itu, pada tanggal 17 Mei tahun 2001, suasana di Taman Bitsa tampak damai. Alexander sedang asyik bermain catur dengan seorang pria berusia 52 tahun bernama Yevgeny Pronin. Tak ada yang menyangka, permainan santai itu adalah awal dari sebuah mimpi buruk. Setelah permainan usai, Alexander mengajak Pronin berjalan-jalan ke area taman yang lebih sepi. Dengan wajah sedih, ia mengarang cerita bahwa hari itu adalah peringatan kematian anjing kesayangannya dan ia ingin berziarah ke makamnya. Pronin, yang merasa simpati, dengan senang hati menemaninya. Sesampainya di tempat sepi, Alexander mengeluarkan sebotol vodka. Mereka pun bersulang, mengenang anjing yang telah mati. Namun, di detik berikutnya, Alexander menghantamkan botol vodka itu sekuat tenaga ke kelapa Pronin. Pronin teras seketika, dan tubuhnya dibuang begitu saja ke dalam sumur terdekat. Namun, kisah kelam ini ternyata bukanlah sebuah kecelakaan atau kejadian pertama. Antara tahun 2001 hingga September tahun 2005, Alexander menjadi mimpi buruk bagi Taman Bitsa. Dalam kurun waktu itu, ia menyerang 36 orang. Meski 3 di antaranya berhasil lolos dari maut. Korbannya sebagian besar adalah orang-orang yang tidak memiliki keluarga, seperti para gelandangan lansia. Modus yang ia gunakan selalu sama dan sangat terencana. Alexander akan mendekati korban, menawarkan persahabatan, dan mengajak mereka minum vodka bersama. Ia bahkan punya aturan yang sangat aneh. Ia hanya memakai vodka murah, merek Golden Magic, yang saat itu hanya seharga 38 rubel atau sekitar 1 euro. Alasannya, ia tidak ingin merusak perut korbannya dengan minuman yang mahal. Setelah korban lengah, Alexander akan menghabisinya. Cara favoritnya adalah memukul bagian belakang kelapa korban menggunakan palu
atau botol, atau mendorong mereka ke saluran air agar tenggelam. Yang paling mengerikan, setelah menumbuh, Alexander seringkali menandai mayat korbannya. Ia akan menusuk-nusuk tengkorak mereka menggunakan tongkat atau sisa botol vodka kosong. Sebuah kisah nyata yang membuktikan bahwa monster tidak selalu bersembunyi di tempat gelap. Terkadang mereka duduk di seberang papan catur, tersenyum, dan menawarkan persahabatan. Memasuki akhir tahun 2005 hingga masa penangkapannya di tahun 2006, cara Alexander berburu menjadi jauh lebih kejam dan terencana. Ia selalu mengintai dari belakang. Saat korban lengah, ia akan menghantamkan palu bertubi-tubi ke kelapa mereka. Serangan mendadak ini punya dua tujuan: mengejutkan korban agar tak sempat berteriak, dan memastikan percikan darah tidak mengotori pakaiannya. Namun, kengerian sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah korbannya teras, Alexander melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Ia akan mengambil botol vodka, lalu mendorongnya masuk ke dalam luka menganga di tengkorak korban. Fakta yang paling membuat merinding bukanlah ritual mengerikan itu, melainkan siapa korbannya. Alexander tidak perlu berburu jauh-jauh. 10 dari korbannya adalah tetangganya sendiri. Mereka semua tinggal di kompleks apartemen yang sama di Jalan Hersonskaya, tempat di mana Alexander juga tinggal. Beberapa dari blok nomor 2, beberapa dari blok utama, dan yang lain dari blok nomor ke-6. Sang monster tidak mengintai dari kejauhan. Ia hidup, bernapas, dan bersembunyi tepat di sebelah pintu rumah para korbannya. Pada bulan Juni tahun 2006, Alexander mengajak salah satu rekan kerjanya, Marina Moskalyova, 36 tahun, untuk berjalan-jalan. Firasat Marina sebenarnya tidak enak. Ia merasa curiga terhadap pria itu. Namun entah mengapa, ia tetap menyanggupi ajakan tersebut. Sebelum berangkat, firasat buruk itu membuatnya mengambil tindakan pencegahan. Marina meninggalkan secarik catatan untuk putranya, berpesan bahwa ia sedang bersama Alexander, lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi jika terjadi sesuatu. Anehnya, Alexander tahu tentang catatan itu. Namun, bukannya merasa takut atau mundur, ia justru tidak peduli. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Juni tahun 2006, kekhawatiran Marina terbukti benar. Tubuh tak bernyawa-nya ditemukan di Taman Bitsa dengan luka-luka yang menjadi ciri khas modus Alexander. Petunjuk penting ditemukan dari sang korban, sebuah tiket metro Moskow yang masih ia genggam. Berbekal tiket itu, polisi segera memeriksa rekaman CCTV di sistem metro Moskow. Di layar monitor, terlihat jelas Marina berjalan di peron stasiun, ditemani oleh Alexander. Beberapa jam sebelum nyawanya direnggut, wajah sang penumbuh terekam dengan jelas. Ketika akhirnya dihadapkan pada bukti-bukti tersebut, Alexander dengan dingin menceritakan bagaimana ia mengakhiri nyawa Marina. "Saya memukulnya beberapa kali dengan palu." Dia menjerit, lalu jatuh ke belakang. Dia berbaring miring, katanya dengan wajah tanpa penyesalan. Dalam wawancara selanjutnya, penyidik bertanya padanya, "Mengapa kamu nekat melakukan penumbuhan terakhir itu, padahal kamu tahu polisi sudah mulai mencurigaimu dan kemungkinan besar akan menangkapmu?" Dengan tatapan kosong, Alexander memberikan jawaban yang mengerikan. "Itu semacam bunuh diri," jawabnya. "Saya tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Saat itu, saya sangat depresi." Setelah akhirnya tertangkap, Alexander dengan tenang menuntun para polisi menuju ladang penumbuhannya di Taman Bitsa. Anehnya, ia mengingat setiap detail kejadian dengan sangat jelas. Di hadapan kamera, sebuah prosedur standar kepolisian Rusia, ia bahkan memperagakan ulang bagaimana ia menghabisi nyawa korbannya, langkah demi langkah, tanpa sedikit pun rasa penyesalan dalam dirinya. Dalam pengakuannya, ia menceritakan cara favoritnya, yaitu memukul bagian belakang kelapa korban dengan sebuah palu. Namun, ia juga membocorkan sisi gelap lainnya. Beberapa korbannya tidak dinumbuh dengan palu, melainkan dilemparkan hidup-hidup ke dalam saluran pembuangan gelap di bawah taman tersebut. Beruntung, salah satu korban yang bernasib sial itu berhasil selamat dari maut.
Salah satu hal paling ikonik sekaligus mengerikan dari kasus ini adalah papan catur milik Alexander. Ia menggunakan papan itu untuk menandai setiap nyawa yang telah ia ambil. Seolah-olah ia sedang memainkan permainan mematikan. Ia bahkan membangun citra dirinya sebagai sosok jenius catur di balik kekejamannya. Namun, kebenaran akhirnya terungkap. Kepala penyelidik, Andrei Suprunenko, membongkar kebohongan besar di balik kisah tersebut. Papan catur itu hanyalah alat baginya untuk menghitung jumlah korban. Soal klaim kejeniusan catur yang ia banggakan, itu sama sekali tidak nyata. Itu hanyalah omong kosong belaka. Bagi Alexander, memegang kendali atas hidup dan mati seseorang, memberinya perasaan layaknya seorang Tuhan. Baginya, menumbuh bukanlah sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mendasar, sama seperti manusia yang sangat butuh makan atau menghirup oksigen. Aku menumbuh supaya aku bisa terus hidup. Tanpa hasrat menumbuh, ia merasa hidupnya hampa dan tidak ada artinya. Alih-alih menjalani kehidupan normal seperti bercocok tanam atau memancing, ia memilih jalan yang gelap. Dalam pikirannya yang terdistorsi, ia bahkan merasa seperti seorang ayah yang mengasihi korbannya. Ia meyakini tidak sedang menyiksa mereka, melainkan hanya sedang membukakan pintu menuju dunia lain. Baginya, mengantar orang ke alam baka adalah satu-satunya cara agar ia sendiri bisa terus bernapas dan merasakan hidup. Dalam ruangan sidang yang tegang pada tanggal 24 Oktober tahun 2007, di tengah ruangan, Alexander duduk terkurung di dalam sebuah sangkar kaca tebal. Kaca itu bukan dipasang untuk mempertontonkannya seperti binatang, melainkan untuk melindunginya dari amuk massa dan keluarga korban yang siap menerkamnya. Hari itu, palu hakim diketuk. Alexander secara resmi dinyatakan bersalah atas 49 penumbuhan dan 3 percobaan penumbuhan. Namun, alih-alih menunjukkan rasa takut atau penyesalan, Alexander justru membuat seisi pengadilan merinding dengan permintaannya yang ganjil. Dengan dingin, ia meminta hakim untuk menambahkan 11 nama lagi ke dalam daftar korbannya. Ia ingin dunia mencatat prestasinya secara utuh, 60 orang teras di tangannya, dan 3 orang yang beruntung lolos dari maut. Baginya, angka itu adalah sebuah kebanggaan yang harus diakui oleh negara. Melihat monster berwujud manusia ini, Hakim Vladimir Usov tanpa ragu menjatuhkan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Sebagai tambahan, hakim memerintahkan agar 15 tahun pertama masa hukumannya dihabiskan dalam kurungan isolasi total, tanpa interaksi dengan siapapun. Tapi, ego Alexander rupanya belum juga padam. Ia mengajukan banding dengan alasan yang tak masuk akal. Hukuman seumur hidup itu terlalu berat. Ia bahkan berani menawar, meminta hukumannya dipotong menjadi 25 tahun saja. Tentu saja, keadilan tidak berpihak pada permintaannya. Banding itu ditolak mentah-mentah. Waktu terus berjalan, dan keadilan pada akhirnya menemukan bentuknya yang paling sunyi. Kini, di tahun 2025, Alexander menuai apa yang ia tabur. Ia tidak lagi berada di dalam sangkar kaca ruang sidang, melainkan terkurung di dalam sel isolasi yang mencekam. Lokasinya berada di Polar Owl, sebuah penjara berkeamanan maksimal yang terisolasi di tengah gurun es Arktik yang membeku. Di sana, dijauhkan dari peradaban dan ditelan oleh dinginnya kutub. Sang penumbuh berantai itu kini harus menghabiskan sisa umurnya dalam kesepian, ditemani oleh bayang-bayang puluhan nyawa yang pernah ia renggut. Alexander bukan monster yang mudah dikenali. Ia tampak biasa, bahkan ramah. Ini mengingatkan kita untuk selalu waspada, bukan paranoid. Percayai insting Anda. Jika sesuatu terasa salah, itu mungkin memang salah. Meskipun tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan nyawa yang hilang, keadilan tetap harus ditegakkan. Alexander kini menghabiskan hidupnya dalam isolasi di tengah es Arktik, sebuah akhir yang sunyi
bagi seseorang yang telah mencuri begitu banyak suara dan kehidupan. Kisah ini bukan tentang mengagumi kecerdikan penumbuh. Ini tentang mengenali kejahatan, memahami dampaknya, dan memastikan kita tidak menjadi bagian dari siklus kekerasan. Fokuslah pada korban dan pelajaran yang bisa diambil, bukan pada sensasi kejahatan itu sendiri. Cerita ini adalah pengingat keras untuk selalu berkomunikasi dengan orang terdekat, waspada terhadap lingkungan, dan tidak ragu untuk mencari bantuan jika merasa terancam. Keselamatan Anda lebih berharga daripada rasa sungkan atau takut dianggap berlebihan. Kisah nyata seperti ini tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu untuk dikupas lebih dalam, dipahami tanpa sensasi, dan diabadikan agar tidak hilang ditelan waktu. Di channel ini, kami berkomitmen menghadirkan setiap fakta dengan integritas, menghormati korban, dan mengungkap sisi sejarah yang sering tersembunyi. Jika kamu percaya bahwa kebenaran layak untuk didengar, dan kamu ingin terus menyelami kisah nyata yang menggetarkan tanpa kehilangan kedalaman, tetaplah di sini. Klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jadilah bagian dari komunitas yang selalu ingin tahu lebih jauh. Karena selama masih ada yang ingin mendengar, kami akan terus bercerita. Apa pelajaran terbesar yang kamu ambil dari kisah ini? Tulis di bawah kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta umur panjang. Tuhan memberkati.